Kan itu cita-cita orang kawin, Pak. Kalau udah tua, ada pendamping, menghabiskan hari tua sama istri kan. Saya terbalik, Pak. Kalau udah tua, gimana rasanya kalau nggak ada istri? Istri gimana kalau nggak ada suami dalam hari tua? Nah, ada reasonnya, Pak. Itu namanya hierarchy of needs. Kan Maslow bikin hierarki senang pangan. Hierarchy of needs ini gini, Pak. Yang pertama, kita selalu pengen security kan. Itu needs pertama. Nah, seperti saya pernah cerita, kalau kita nggak mau bungee jumping, kita punya pilihan. Kita mau di situ secure atau kita mau bungee jumping. Soalnya orang bungee jumping kayak anak saya. Kenapa? Karena dia pengen masuk ke satu experience supaya dia merasa dirinya signifikan. Jadi dia melupakan security itu. Nah, dia bungee jumping. Nah, kita juga. Kita masuk ke situ merasa diri signifikan. Gitu ya. Kadang-kadang kita nggak memperdulikan security kita. Nah, saya masuk ke situ. Saya merasa dengan sekolah, selesai sekolah, saya merasa signifikan. Lalu security gimana? Coba nggak ada tabungan gimana? Bisa survive nggak gitu? Ya, nggak ada tabungan. Harus pakai uang nggak hidup itu? Eksperimen itu kan. Nah, sudah itu akan ada lagi needs yang lain, Pak. Memang orang menghormati kita, and so on ya. Kita buka pintu, orang yang bukain pintu, selamat pagi Pak Richard, oh ya dihormati. Kita merasa diri kita signifikan. We are on the top of the world. Nanti ada satu proses lagi, Pak, ada needs. Rasanya gue ini selfish banget ya. Dan needs lain, I have to care for the others. Not my relative, not my, tapi care for the others. Itu needs. Mulai kita care ke orang lain, ya kita ada orang bikin yayasan, bikin macam-macam lah bentuknya, bikin sekolah, bikin gereja, bikin what. Nanti sampai di situ, Pak, udah sampai kita love and care, itu level ketiga, itu needs. Jadi kita bantu orang, anak yang sakit, ada orang tua, kita pengen cari ilmu untuk menyembuhkan orang tua, orang yang sakit, itu needs. Kita mau belajar ini untuk membantu orang. Nah, once you lewatin itu, ada stage yang terakhir. Namanya self-fulfilling, Pak. Karena gelas sudah kosong. Needs itu udah nggak penting lagi. Security, significant, love and care udah nggak peduli lagi. Because you do that in your life. Nah, you harus ngisi gelas you. Karena those three things itu kita banyak giving, Pak. Banyak giving. So the stage terakhir, self-fulfilling. Persis seperti Buddha. Buddha kan melakukan itu. Dia raja, dia bantu orang, tapi sudah itu dia tinggalin istrinya, dia tinggalin anaknya. Itu self-fulfilling, needs dia. Nah, kita sering mentok di, apalagi kalau udah kawin, mentok di love and care aja. Tapi self-fulfilling, nah ini forum UBSG ini forum untuk self-fulfilling without leaving the family sebenarnya. Benar nggak? Kenapa kita mau berdiskusi 2-3 jam? Dan needs kan, bukan love and care. Pak Ar, kenapa? Self-fulfilling. Nah, bentuk ekstrim ya Buddha itu. Self-fulfilling. Karena ya kita masih punya kewajiban terhadap anak, terhadap suami, terhadap istri. Tapi kalau kayak udah saya, Pak, udah tua, saya nggak punya kewajiban itu lagi. Itu dan buat partner kita juga self-fulfilling. So you let it go. Kalau dia ada needs-nya, itu saya prepare tuh buat istri saya prepare. 2 tahun tuh saya prepare. Ya. Jadi kalau you lihat lagu Caroline saya maksud, itu riwayat hidup dia sebenarnya. Di mana dia takut untuk pergi. Dan saya izinkan dia untuk pergi. Pack your bag, go. I will be with you. Kalau you punya tears, satu tears itu sama dengan ocean buat saya. Jadi jangan anggap saya Hitler. It's ocean. One tears of you is my ocean. But you have to prepare. Karena you like a child, still like a child yang brittle. Nah itu kan kayak Hitler, Pak. Kalau enggak ya, kita kan punya misi terhadap partner kita. Misi spiritual itu ada, punya misi. Bayangin, istri saya ini dia nunggu saya 20 tahun. Sudah itu dia hanya mau mengabdi ke saya. Karena nggak bisa, dia nggak grow. Nah, coba you lihat, liriknya Coraline itu 100% is my story. Exactly, nggak ada yang berlebih. Di mana environment dia dibesarkan, di mana dia seperti ini. Ya itulah, makanya kalau saya dengar lagu itu selalu nitik air mata. Ya. So, kita pasti juga punya Coraline dalam kehidupan kita. Kan?
Karena one day kalau dia mati, kita bilang I've done my part maksimum. Kalau saya bisa selama 1,5 tahun sharing all my spiritual value ke you, masa ke anak sama istri saya nggak lakukan. Dan I'm walk the talk gitu. Makanya nggak ada yang bisa kritik gitu. I do it. Itu self-fulfilling buat saya, self-fulfilling buat dia. Berat, Pak. Saya bilang kalau satu jasar sudah ada berat. Tapi karena kita tahu maksudnya apa, kita di sharpening gitu. So kontribusi kita ke partner hidup kita apa gitu? Apakah hanya jadi daily aja atau harus ada deeper? Kita ini kan penolong istri dan penolong suami sebenarnya kan. So have to have courage to break the topeng and bicarakan subjek yang berat. Bayangin Pak, saya selama 100 hari, saya bilang kita 15 jam sehari diskusi mengenai itu. Dan penuh dengan perdebatan, ya penuh dengan tempo yang tinggi, apalagi sama orang Itali. Karena intention kita baik, bisa dapat picture-nya. Berat kan untuk kumpulin barang-barangnya, go yang somewhere itu kan berat kalau. Tapi kalau yang ngerti gitu. Karena secara spiritual miskin sekali, kasihan kan nggak dapat value itu. Sekarang dia the happiest woman in the world. Berani nggak kita lakukan itu?